Baik, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siang dong. Ini siang. Selamat siang, kembali lagi di podcast Sarana. Suara anak remaja asik dan aktif. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf Armanuti sebagai host kembali. Kita akan menanya-nanyakan seputar OSIS dan di sini kita sudah mempunyai rekan-rekan OSIS. Yang PD warna merah ini adalah OSIS kelas 10 dan ini sendiri kelas 11 termasuk saya. Oke. Mengenai OSIS kita akan menanyakan sesuatu hal yang lucu juga hal yang serius. Kita akan putar-putar di sekitaran OSIS juga, bakalan kita tanyain pengalamannya juga. Nah, pertama-tama yang paling utama yang paling pertama dan nomor 1 kita akan menanyakan nih ya, yang paling sederhana aja buat kalian bertiga ya, untuk kalian masuk OSIS itu tujuannya apa? Boleh ada yang mau menjawab silahkan. Untuk kalian apa sih masuk OSIS itu tujuannya buat apa? Tujuannya biar aku awal-awal masuk OSIS tuh biar nyibukin diri sendiri. Jadi pengen sibuk aja gitu di sekolah. Tapi ternyata kesibukan kelebihan sih. Iya. Oke. Buat Nindil? Aku mah biar ada kesibukan gak gabut di rumah. Soalnya nggak ada siapa-siapa. Siap. Boleh masuk. Coba buat untuk Hafifah ya, ini senior dari kalian berdua ini. Apa tujuannya masuk OSIS sih? Kalau aku nyari pengalaman baru sama bikin percaya diri karena sebelumnya nggak percaya diri. Oh, tapi sekarang udah percaya diri. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan kita berdua kelas 11 ini yang sekarang bertahan di OSIS ya. Hanya berapa orang teh? 5 ya. Hanya 5 orang ya. Dan kelas 10-nya juga udah tahu kita kelas 11 itu sisanya hanya 5. Oke, di sini ada seputar pertanyaan dari someone ya. Oke, pertanyaan pertama, menurut kamu apa tantangan terbesar jadi anggota OSIS? Tantangan terbesar? Ya, kayak kesibukan apa sih yang bikin kamu ngedrop gitu? Yang gede banget. Kadang di event tertentu. Nah, eventnya tuh apa? Coba kalau mau tahu. Kayak kemarin kan kita ada event MVP Liga Soccer. Itu acaranya itu lumayan besar banget kan. Event besar MVP ya. Ngelibatin banyak orang juga, jadi lumayan sulit buat aku, apalagi baru pertama di organisasi gitu, masuk organisasi. Jadi ya lumayan kesulitan. Tapi dari event yang terbesar itu apakah kamu mendapatkan hikmah atau dan mendapatkan yang namanya apa ya namanya tuh? Saya lupa. Jadi terbiasanya di OSIS itu beratnya kayak gimana? Jadi tahu gitu, pengalaman apa saja. Lebih terbiasa kan? Iya. Oke, boleh selanjutnya dari Mama Hening. Apa sih tantangan terbesar untuk masuk OSIS? Waktu jadi PJ Flowers. PJ Flowers? Ya, karena itu di event apa itu? Yang Hari Guru. Hari Guru? Ya. Oke. Banyak banget yang pesen, takutnya tuh kelewat. Terus ada yang belum bayar atau kayak gimana, jadi lumayan tantangan. Cukup berat? Ya. Oke, untuk itu sendiri apa ada rekan? Ada, bareng TPP. Oh, ada bareng. Pipeh lagi. Boleh dilanjut untuk senior kita ya. Apa sih tantangan terbesar di OSIS? Waktu MPLS. MPLS ya? Karena MPLS gak banyak sisa OSIS kelas 11. Terus kita kesulitan. Kesulitan. Setuju. Itu saya setuju sih. Saya juga merasakan. Oke. Ada lagi pertanyaan dari seseorang, kita belum tahu siapa. Oke, pertanyaan kedua. Menurut kamu, OSIS itu lebih banyak capeknya atau serunya? Seimbang. Di setara 11-12 gitu? Iya. Apa? Boleh diceritakan? Karena capeknya tuh kadang kita ngurus yang event sebelumnya gitu loh. Kayak kalau misalkan mau ada event kan kita capek dulu kayak nyari sponsor, nyiapin semuanya dari awal. Terus senangnya juga terbayarkan kalau si eventnya itu berjalan lancar. Jadi siap. terbayar lah. Patut dicontoh ya, karena
jadi OSIS itu berat, cuman seru aja gitu ya. Iya, Buat cuman jadi di tantangan kala baru. beratnya tuh ada bayaran yang Mm-mm. seru banget. Boleh. Oke, buat Mama ini Ya sama sih. sama. Ya. Buat seniornya, Tadi apa pertanyaannya? pertanyaannya menurut kamu OSIS itu lebih banyak capeknya atau seru? Seimbang sih, sama, karena kita capek bareng-bareng, seru bareng-bareng. Mantap, saya setuju sih. Oke. Dan di capeknya ya, untuk capeknya kita ada fun fact buat OSIS itu rapatnya cuman sebentar. Ya, cuman sebentar ya. Sebentar banget. Cuman ya sebentarnya ada 4 jam. Ada. Gak apa-apa, itu sebentar banget. Kalau lama kira-kira berapa? Berapa jam? Bisa sehari? Enggak kan, enggak. Enggak dong. Jadi mungkin. kita tuh cuman sebentar rapatnya ya. Sebentar ya. Kalau udah lebih Oke. dari sehari itu kan sebentar tuh maksudnya. Terus dilanjut ya, kita ada pertanyaan satu lagi ya. Perasaan apa yang Anda dapatkan ketika kalian semua telah menyelesaikan misi kalian di event itu, terus kita akan ada perpisahan pada senior kita. Aduh. Ini untuk seniornya nggak usah dijawab ya, karena pertanyaan ini dari lubuk hati yang saya paling dalam ya. Buat anak kelas 10 nanti kan kalian udah mau ke kelas 11. Nah, kita kelas 11 hanya cukup mantau gitu. Nah, jadi perasaan apa dan hal apa yang akan dilakukan oleh kalian angkatan yang kelas 10-nya untuk menjalani nantinya ketika nggak ada kelas 11 gitu. Kalau ditanya perasaan campur aduk sih ya. Soalnya kayak kita dari awal tuh dibantu sama kelas 11 kan. Kita Betul. kebingungan, apalagi buat yang baru pertama masuk organisasi bingung banget. Jadi nanyanya itu ke kelas 11. Apalagi sebentar lagi kelas 11 sudah mau off karena mau pada PKL. Sedih banget. Karena banget dong. Iya. Karena kita gak ada yang ngedampingin. Kalau kita bingung juga kita harus mikirin sendiri. Biasanya kan suka dapat solusi dari kelas 11. Iya, betul. Tapi ada planning nggak kalau nanti misalnya kita udah keluar nih, udah off, kalian ada planning nggak buat ke depan? Boleh dari Mama Andin? Iya, Andin dong. Masa aku lagi? Ada kayaknya. Ada. Ya. Nah, sudah terstruktur? Belum. Cuman dapat gambarannya aja ya. Oke. Baru samar-samar. Dan untuk kesekian kalinya ya, anggota OSIS juga waktu event itu ada yang belum makan dari pagi. Betul. Banyak sih itu. Banyak itu yang belum makan, tapi tetap harus fight di event itu biar acaranya itu lancar. Jadi kita tuh nggak mentingin perut kita atau diri kita sendiri, yang penting acara lancar buat anak-anak. Buat betul? Kalian juga. Betul banget. Iya. Kita Jadi, rela ngorbanin diri kita demi event. Kita sungguh-sungguh memprihatinkan. Jangan sedih gitu dong. Jangan sedih ya, maafin. Belum beres, jangan dulu sedih. Aduh, dan fun fact-nya lagi ada apa ya? Perkiraan. Menjadi OSIS itu kadang kita bisa speak up lebih banyak ketimbang enggak. Dulunya ada satu OSIS yang pendiam. Ya, dulunya tuh ada yang pendiam, tapi setelah dia masuk OSIS, dia baru pertama kali bisa ngomong di depan anak-anak. Cukup hebat. Jadi kelebihannya masuk OSIS itu ada serunya, ada capeknya, itu dijalanin bareng-bareng. Kita juga bisa ngomong di depan kamera seperti saya ini kan tuh, bisa ngomong depan kamera, depan anak-anak juga ya kan. Jadi anak OSIS itu enak, cuman susah. Gak mudah. Ya, gak mudah. Jalannya susah. Cukup kali ya? Cukup. Kalian boleh ada yang mau dipertanyakan atau mau ada yang disampaikan untuk para penonton? Untuk para penonton. Boleh apa saja? Misalnya, ayo jadi OSIS, ayo ini OSIS ini seru. Nah. Buat kalian yang mau jadi OSIS tapi masih bingung, masih aku bisa apa enggak? Kalian yakinin diri kalian kalau misalkan kalian pasti bisa, karena kalau kalian nggak bisa pun pasti banyak orang yang bantu kalian. Terus bakalan naikin
value diri kalian sendiri. Terus kalian dari yang asalnya nggak bisa, kalian jadi banyak bisa. Dari mulai public speaking, terus nyari-nyari sponsor, terus banyak relasi juga. Kadang di jualan juga ada ya? Iya, UMKM juga banyak. Di Pokoknya jualan kalian banyak. banyak banget belajar dari OSIS buat bekal kalian juga nanti untuk besarnya. Jadi jangan mundur, pokoknya kalau mau masuk OSIS tetap lanjut karena emang seru banget. Mantap. Banyak susah, seneng banget. Oke, cukup menarik ya untuk penyampaian kepada penonton dari seorang Kaptia di sini ya. Nanti mungkin OSIS selanjutnya yang akan masuk akan dipimpin langsung dengan Kaptia ya. Akan dimarah-marahi mungkin ya. Enggak karena dong. cukup berbahaya ini. Baik kok. Oke, dilanjut. Ada yang ingin disampaikan dari Mama Nin? Ya pokoknya kalau mau masuk OSIS jangan ragu aja ya. Soalnya harus udah posisi kaliannya udah siap. Biar nanti teh siap juga ngadepin tugas-tugasnya. Betul. Karena Itu cukup bener berat banget. ya. Cukup berat ya itu ya. Jujur berat banget. Cukup berat. Tapi nggak apa-apa, Cukup? seru kok. Cukup mainin. Oke, buat senior kita di sini yang Senior. ingin sebentar Senior lagi nih. off gitu ya. Boleh ada yang mau disampaikan buat para penonton? Kalau dari aku, kalau misalnya kalian punya kepercayaan diri buat masuk OSIS, jangan ditunda, masuk langsung. Karena Betul. nanti ada nyeselnya di akhir. Kadang waktu itu kita juga ada yang sempat keluar terus pengen masuk lagi ya. Iya. Iya, jadi dia tuh sebenarnya udah OSIS, cuman dia keluar karena ada satu problem, keinginan dia sendiri, dan akhirnya dia cerita pada teman saya nih, pada Hafifah, dia pengen masuk OSIS lagi ya, betul? Iya, betul. Oke, ya. Jadi mungkin dicukupkan saja untuk meliput kita dari sini, dari OSIS ya. Segi OSIS itu bagaimana sih ceritanya, menarik apa enggak. Nanti kita saksikan di podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.